Hai Sobat Visi, kembali lagi di acara kita yang penuh warna dan tentunya santai banget, dimana lagi kalau bukan di Tukar Pandang. Oke, pada episode spesial kali ini kita lagi-lagi kedatangan tamu yang amat sangat spesial, berpengalaman di bidangnya serta sangat menginspiratif bagi kita semua, terkhusus untuk mahasiswa perfilman. Kita akan kedatangan Mas Lulu Hendra. Oh ya, terima kasih. Mas Lulu Hendra ini kan seorang filmmaker gitu, sutradara, penulis naskah, kemudian juga dosen di JFA gitu, Jogja Film Academy. Kalau dengan job desk yang sebegitu banyak, udah bikin film, menyutradarai, menulis sendiri, kemudian jadi dosen gitu ya kan. Kira-kira gimana sih Mas caranya membagi waktu itu gitu dengan kesibukan tersebut? Oke, ya untuk saat ini sih bersyukurnya saya masih bisa bagi waktunya. Jadi ya tentunya kalau saya rutinitas tuh tiap hari memang ngajar gitu kan. Saya ngajar di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi saya punya waktu Senin, Sabtu, Minggu. Kadang itu tuh memang di luar dari jam mengajar. Biasanya ada bimbingan gitu kan untuk tugas akhir mahasiswa gitu atau hal-hal lain gitu terkait dengan urusan kampus. Saya juga bisa punya kesempatan buat paling enggak kalau seandainya saya punya inisiatif bikin cerita, biasanya di waktu yang di luar dari jam kerja di rutinitas ngajar gitu. Nah, bersyukurnya saya tuh punya banyak bank data cerita yang sebenarnya tuh dulunya saya simpen di email. Nah, jadi zaman kuliah. Nah, buat ini teman-teman gitu ya. Jadi kalau saya suka banget kalau saya pas saat zaman dulu kuliah kayak gitu, punya ide apapun tak simpen, tak tulis, tak simpen di email. Lalu kemudian banyak banget cerita yang saya tulis, yang termasuk film panjang yang kemarin sama MPP Picture, itu ide saya 2011. Wow. 2011 sekarang ide ceritanya 2011, kemarin baru diproduksinya 2024. Oh 2024, tapi baru tayang di 2025 gitu. Nah itu tuh ide lama gitu, ide lama lalu kemudian akhirnya saya coba, ini kayaknya ide lama ini menarik gini, ini terus karena saya dapat kesempatan saya tawarkan dan oke, ya jadi filmnya gitu. Jadi nggak apa-apa ya Mas, kan biasanya termasuk saya sendiri suka nulis naskah nih, coret-coret gitu kan. Tapi nggak kepake, tapi tetap saya simpen. Iya. Tetap berfungsi ternyata kedepannya siapa tahu ada kesempatan buat syuting. Betul. Karena gini, kalau seandainya ide kita di tahun, katakanlah di umur kalian, sama kalian nanti melihat di 10 tahun yang akan datang, cara kalian melihat ide itu akan beda. Iya betul. Itu. Nah itu tuh saya tuh jadi merasa bahwa ide zaman ini tuh kayaknya ini cerita yang nggak tahu biasa apa enggak gitu, tapi kok kayaknya ini menarik ya kalau saya lihat dari perspektif saya sekarang gitu, terus oke lah saya coba deh gitu, akhirnya jadi gitu. Berarti kan nulis sendiri ya Mas? Ya. Nulis sendiri kemudian dipitchingin kan ke produser gitu. Gimana sih tips buat pitching itu? Misalkan kita punya naskah gitu, kita harus submit kemana sih biar bisa diproduksi kayak gitu? Ya kalau seandainya teman-teman mau bikin film pendek, ya carilah lembaga yang memang ngasih pendanaan hibah film pendek. Tentunya kayak model sekarang kan ada Indonesiana, lalu kemudian ada lagi bisa jadi Singapura juga ada tuh SGIFF Film Fund gitu. Atau kalau di Jogja tuh yang domisili di Jogja ada dana keistimewaan untuk film pendek kayak gitu. Itu juga bisa gitu. Nah tentunya kalau seandainya pitching pada dasarnya mau film pendek atau film panjang sama gitu ya, bahwa yang paling penting itu adalah kita mau bikin apa gitu kan, lalu ceritanya bagaimana dan tujuannya kemana film ini, itu tuh harus clear gitu. Sebagai seorang filmmaker, kita tuh harus bisa menarik perhatian bagaimana caranya cerita ini akan dipahami oleh si kurator atau investor atau yang pemberi grant hibah kayak gitu tuh harus caranya pun harus menarik gitu. Jadi pada saat menyampaikan ketika ide kita udah bagus, cara penyampaiannya juga harus meyakinkan. Itu sesuatu gitu. Jadi jangan sampai kemudian ceritanya bagus, kalian menyampaikannya nggak siap, mentalnya udah kalah kayak gitu. Dredeg gitu kan, akhirnya ya yang bagus juga jadi tidak terdeliver, jadi akhirnya orang jadi nggak yakin. Nah itu juga kadang siap-siap aja, maksudnya semuanya harus disiapkan.
gitu. Nah, tadi kan Mas Lulu Hendra sudah menyinggung nih tujuan film akan dipasarkan di mana gitu ya. Kalau dari Mas Lulu Hendra sendiri tuh bikin film tuh dari keresahan dulu atau menentukan target pasar dulu? Keresahan dulu lah. Keresahan dulu. Jadi kalau seandainya karena saya nggak punya perspektif produser sebenarnya ya, saya tuh lebih cenderung kalau bikin film gitu tuh cerita apa ya yang menarik gitu dari sudut pandang saya gitu. Terus dari situ biasanya nanti caranya gimana ya cerita ini menarik biar ngomongin itu gitu. Nah dari situ dulu tuh. Udah habis itu nanti pilihan bentuk, strukturnya itu udah kita coba analisis dan kita cari kemungkinannya, pilihan opsinya 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nanti kita putuskan, oke, kayaknya bentuknya kayak gini, strukturnya seperti ini biar gagasannya sampai ngomongin ini kayak gitu. Jadi keresahan dulu nanti bisa di develop untuk menentukan target pasar gitu ya. Ya, betul. Jadi kan Mas Lulu Hendra ini film-filmnya kan udah jalan-jalan tuh ke berbagai macam festival baik pun di Indonesia maupun luar negeri gitu. Mungkin bisa ceritakan Mas pengalaman-pengalaman menariknya gitu selama berkunjung ke festival gitu atau submit-submitnya. Ya, mungkin yang menarik kalau saya dari kasus saya gitu di film pendek ya. Awalnya kan tentunya karena saya mulainya dari film pendek dulu kan. Saya bikin film pendek tuh nggak terlalu banyak sebenarnya. Yang bersyukurnya dapat apresiasi dan orang mungkin juga banyak tahu, akhirnya saya bisa buat film pendek gitu. Pada saat itu adalah film Onomastika kan gitu. Karena film itu tuh awalnya, jadi ini yang menarik dan mungkin ini tidak banyak terjadi. Biasanya film pendek itu mulai masuk di festival besar dulu. Kebanyakan kayak gitu umumnya ya. Jadi kalau saya daftar festival ke festival kelas A dulu, kalau nggak keterima festival B, C, D, E atau lokal, nasional lalu lokal gitu. Nah, yang lucunya dari proses Onomastika adalah film itu pertamanya diputar di Festival Film Solo. Iya. Habis itu Festival Film Solo lalu kemudian masuk di FFI, menang Piala Citra. Habis itu masuk ke Singapura. Habis dari Singapura baru masuk ke Berlin. Wow. Dari lokal dulu malah. Kebalikannya dari teori tadi. Dan itu tuh sulit, jarang banget terjadi karena hampir kebanyakan kalau teman-teman lihat film pendek, mesti kalau seandainya yang dari festival itu filmnya, itu pasti dari Berlin dulu, Venice dulu, Cannes dulu, baru yang turun-turun ke bawah. Nah ini tuh kebalikan. Nah itu tuh sebenarnya itu pengalaman yang menarik dan nggak tahu, saya juga nggak tahu apakah itu akan terjadi di film yang lain gitu, karena itu sesuatu yang tidak biasa terjadi di kasus eksebisi atau apa istilahnya masukin film itu dengan tiba-tiba nasibnya kayak gitu. Itu yang terbaru nih Mas, filmnya Mas Lulu kan Sah Katanya ini yang baru tayang ini. Ya. Itu film panjang. Keresahan dari Mas Lulu juga atau? Ya. Jadi gini, yang tadi saya bilang kalau seandainya ide itu ide 2011, tadinya mau dibikin film pendek. Tapi kalau bikin film pendek cerita kayak gini kok dark banget gitu kan, dan akhirnya pada saat itu tuh kayaknya nggak cukup meyakinkan deh ini kalau bikin film pendek. Ya udah simpen idenya gitu kan. Nah dari sana akhirnya pada saat kemarin kemudian ada Mas Sidarta Tata gitu dari Jogja, dia direkturnya. Kalau saya teman-teman nonton film Pertaruhan, lalu kemudian Zona Merah, nah itu yang dia ngerjain dia kan, dan dia tuh memang genrenya tuh horror, action, dia passionnya di action gitu. Terus ngasih ke saya tuh, mau nggak kamu ngerjain komersial gitu? Beneran? Iya, oke. Terus idenya mau dari studio apa mau dari kamu gitu kan. Terus ya saya punya ide, saya tawarkan aja ya gitu. Akhirnya tawarkanlah ide itu. Dan bersyukurnya gitu ketika itu kemudian ditawarkan, ya pihak MPV Pictures juga mau gitu. Ya akhirnya itu jadi kayak semacam ya kesempatan buat saya buat bikin cerita dengan apa yang saya mau kayak gitu. Ya tentunya itu di bagian struktur kita jadi bisa explore bagaimana cerita itu dibuat untuk kebutuhan komersial. Oh itu berarti dari sananya menawarkan gitu, bukan Mas Lulunya yang pitching ke sana? Ya jadi dari MPV sebenarnya proyeknya awalnya itu masuknya ke Mas Sidarta Tata, lalu kemudian Mas Sidarta Tata akhirnya menawarkan ke saya untuk mengerjakan itu gitu. Jadinya enggak, ya dibilang ya jadinya menawarkan, jadi
Ya tetap pitching sih, tetap Iya sih. akhirnya tetap diajukan. Tapi awalnya mungkin awalnya tuh ada- nggak yang kita duluan, Iya. tapi mereka duluan. Cuma Pintunya gitu. udah dibuka Pintunya udah duluan dibuka, gitu. tinggal kita masuk gitu, bedanya gitu. Ini mungkin film panjang pertama atau Kedua, yang kedua, kedua? Oh, kedua. pertama itu Tale of the Land. Yang pertama Tale of the Land. Gitu. Mungkin ada perbedaan yang signifikan banget gak sih Mas Oh, antara banget. film pendek dan juga film panjang gitu? Film pendek sama film panjang itu dua alam yang berbeda. Lalu kemudian film art house festival dengan film komersil itu juga kayak 180 derajat itu berbeda. Oh, berbeda. Jadi bersyukurnya gitu. Film panjang pertama saya tuh bersyukurnya saya kerja sama PH yang memang ngasih banyak kebebasan dan keleluasaan untuk eksplorasi. Itu kawan-kawan media. Kalau teman-teman tahu filmnya sebelumnya ada 24 jam bersama Gaspar, autobiografi, itu PH-nya Tale of the Land. Ada Mbak Yulia Prinabara sama Mas Amerta Kusuma. Nah itu produser saya. Saya kerja sama mereka tuh benar-benar dikasih kebebasan karena ini filmnya sifatnya sangat personal, gagasannya juga memang pengen ngobrolin isu soal situasi yang ada di Kalimantan gitu ya, soal deforestasi, soal lokal, masyarakat lokal yang hidup di sana kayak gitu. Jadi pada saat saya bikin itu benar-benar saya dikasih kebebasan untuk membuat cerita dan juga bentuknya bagaimana gitu. Nah artinya ini jadi kayak keleluasaan untuk explore lah di sana di film pertama. Nah pada saat saya film yang kedua, ya tentunya komersil kan punya aturan-aturan main yang harus kita ikuti. Yang kemudian akhirnya kalau saya ke komersil itu ya harus menghibur, harus membuat penonton tertarik gitu kan. Apalagi genrenya adalah drama komedi gitu. Kalau yang tadi tuh drama kalau misteri dan ada sense of thrillernya, kalau yang Tale of the Land gitu. Kalau seandainya yang ini tuh drama komedi yang harus membuat orang terbawa emosi, ketawa, sedih dan lain sebagainya. Itu jadi ini dua bentuk yang sangat berbeda dan bersyukurnya saya coba di dua-duanya gitu. Jadi waktu di film yang Sakatanya ini kan komedi, berarti apa ya kayak agak menurunkan idealismenya sedikit dong Mas? Atau kalau menurunkan idealisme sih enggak, tapi bagaimana kemudian mencari jalan tengah bahwa ini akan disukain sama penonton dan saya juga suka. Nah itu tuh cari jalan tengahnya gimana gitu. Jadi kalau idealis tuh semua film tuh idealis, nggak ada yang enggak sebenarnya karena selalu akan menurut kita itu udah bagus apa enggak. Jadi itu kalau menurut perspektif saya gitu itu idealis. Tapi bagaimana kebutuhan kita itu ideal, penonton ideal. Nah cari balancingnya di situ, gitu sih. Nah kalau yang Tale of the Land kan kayak udah saya suka aja, nanti penonton ya udahlah nanti gimana gitu. Nah kalau yang ini tuh enggak, saya suka, penonton kira-kira akan suka nggak? Nah harus kayak gitu. Gitu bedanya gitu kurang lebih. Tapi mungkin perbedaan paling signifikan antara film pendek dan juga film panjang adalah terletak di seberapa lama proses produksinya, ya nggak sih Mas? Ya pastinya. Karena kalau seandainya film panjang kan banyak melibatkan istilahnya tuh ini produk yang memang harus disiapkan dengan well prepared atau well made kayak gitu ya. Maksudnya secara pendanaan, lalu kemudian support sistemnya, dan memang tentunya pada saat ketika membuat film panjang harus tahu ini bakalan filmnya mau kemana, nanti strateginya seperti apa, itu tuh udah harus jelas gitu. Sementara kalau film pendek pada saat kita buat, ya mungkin pendanaan atau katakanlah kita butuh budgetnya aja nggak terlalu besar, yang penting itu bisa terrealisasi itu udah cukup gitu. Lalu kemudian nanti nasibnya filmnya kita coba bawa ke festival submit lewat online, mungkin bisa jadi udah oke, kalau nasibnya bagus dia keterima, kalau enggak ya udah gitu. Paling masuk di festival nasional atau lokal kayak gitu. Jadi ya tidak sekompleks film panjang lah pastinya kalau film pendek. Gitu. Ngomongin soal budget nih, aku penasaran nih sih Mas, kita kan sebagai mahasiswa tuh, itu pastinya kan juga budgetnya terbatas gitu kan, tapi kita juga tetap punya idealisme sendiri, kayak sisi kreativitas dan imajinasi gitu. Apakah, tapi sebenarnya ya budget itu sebenarnya lebih ke ini sih. Sebelum pertanyaan atau tidak? Oke, enggak, lanjutkan dulu. Kita sebagai penulis naskah nih, sebenarnya kita tuh kalau misal ada project ini, kemudian kamu yang nulis ya gitu, aku ada cerita ini, kamu tulisin ini. Kita tuh sebagai penulis naskah apakah juga benar-benar bebas berimajinasi mau apapun itu, atau
kayak ada batasan yang harus kita tentukan sendiri gitu. Apalagi terutama tentang budget itu bisa apakah itu membatasi kreativitas kita? Kalaupun iya, mungkin apakah ada cara untuk mengakali hal tersebut gitu. Tapi sebelum dijawab itu kan pasti teman-teman udah pada penasaran banget kan, gimana sih tipsnya gitu kan antara budget dan juga kreativitas. Tapi tunggu dulu, karena seperti biasa, seperti di episode sebelumnya, kita ada sesi kuis. Nah, tata cara kuisnya bakal ada tertera di video berikut ini. Yuk, kita tonton. Ini kaitannya sama film pendek atau film panjang? Kalau sama budget dan kreatif ini? Mungkin kalau apa namanya? Film pendek dari dulu mahasiswa atau? itu kan film pendek dulu. Film pendek dulu, oke. Gini, dari pengalaman saya pernah bikin film pendek yang budgetnya bisa nyampe 250 juta. Itu film pendek. Ada film pendek saya yang budgetnya itu cuma 150.000, film pertama saya zaman itu Tugas. Lalu kemudian yang kedua yang sempat saya jadikan karya tugas akhir di pasca sarjana gitu, di tesis, itu budgetnya cuma 3,5 juta. Nah, saya mau kasih tahu. Bedanya gini, sangat. Artinya saya melihat bahwa ketika budget ini memang katakanlah itu bisa mempengaruhi bagaimana value dari kualitas dalam sebuah film, tentunya itu akan sangat pengaruh gitu ya. Karena dengan budget semuanya bisa terakomodir dan itu bisa terrealisasi gitu. Tapi jangan kemudian bahwa karena tidak ada budget kreativitas tidak berjalan. Contoh kayak model kayak gini. Saya bikin judulnya filmnya Rumah Paku. Rumah Paku itu bercerita soal rumah yang ada di sebuah pembangunan dan dia hidup menyendiri dan dia diteror gitu sama pengembang. Ceritanya kayak gitu. Yeah. Nah, karena saya nggak punya budget untuk merealisasikan bahwa rumah itu di sebuah area pembangunan dan cuma rumah itu yang tinggal menyendiri, maka saya mewujudkan film itu hanya dari interiornya saja. Nah, aspek apa yang kemudian saya bisa ciptakan? Saya desain bagaimana penonton tidak melihat dunia di luar, tapi penonton akan merasakan bahwa film itu, cerita itu ada di sana. Nah, artinya kita jadi harus melihat bahwa keterbatasan budget itu jangan kemudian membatasi bahwa kreativitas kita tuh seakan-akan nggak bisa jalan. Gitu. Jadi kita harus tahu celahnya kita tuh di mana. Kita tuh nggak punya apa dan caranya tuh bagaimana. Nah, itu harus disolusikan. Dan itu tuh pasti akan membuat kita jadi jauh lebih kreatif. Karena teman-teman khususnya PSTF nih Mas, masih banyak yang kayak gitu, mau syuting tapi nggak punya budget, jadi akhirnya nggak usah syuting karena nggak punya budget. Nah itu yang membunuh kreativitas kita sebagai mahasiswa film gitu kan. Harusnya tuh malah justru kalau kita nggak punya budget berarti kita punya ide kreatif. Nah, punya ide kreatif gimana caranya ini bisa jalan tanpa budget. Nah, harusnya gitu tuh. Caranya bagaimana? Ya itu justru kreativitasnya. Kreativitasnya di situ. Iya, gitu. Nah, tadi udah ngomong-ngomong tentang penyutradaraan udah. Scriptwriting udah. Mas Lulu Hendra kan sebagai keduanya nih. Saya pernah denger nih Mas, kalau penulis naskah itu ya tanggung jawabnya di naskah. Setelah itu sudah diserahkan ke sutradara, penulis naskah udah mati gitu lah, kasarannya gitu. Kalau dari Mas Lulu Hendra tuh gimana? Kalau saya di bagian ini kasusnya akan beda ya. Kalau saya kemarin pas waktu di Tale of the Land penulisan naskah itu saya anggap bahwa berjalannya proses dari mulai development, syuting sampai editing itu penulisan naskah bahasanya. Karena semua hal banyak disesuaikan ketika kita syuting, banyak disesuaikan ketika kita editing. Dan itu bentuknya kayak menulis naskah ulang lagi. Jadi menurut saya itu proses yang cukup panjang bahwa membuat cerita itu tidak cukup hanya di proses penulisan naskah aja. Itu perspektif ya, karena ini bagian dari proses yang sangat personal ya, maksudnya ini tidak baku ya, ini kayak persepsi. Ada banyak teman-teman filmmaker yang juga
menyadari bahwa proses penulisan itu sampai di editing itu gitu. Nah, tapi beda halnya dengan kayak model film saya yang kedua gitu, yang Sah Katanya ini yang drama komedi. Penulisan itu benar-benar penulisan sebagai penulisan itu hanya terjadi di proses development. Pada saat ketika produksi dan editing itu semuanya benar-benar hasil dari syuting. Lalu kemudian hasil syutingnya hampir 90% itu presisi seperti naskah. Lalu kemudian pas editing kita juga tinggal hanya merapihkan bagaimana kemudian pacing, rasanya, lalu kemudian hal-hal yang sifatnya jadi sangat mempercantik aja kayak gitu. Nah ini dua bentuk yang berbeda gitu sih. Jadi kalau semisal ini, saya pernah punya kasus nih. Jadi di penulisan naskah itu ada tokoh bayi, Mas. Tokoh bayi yang benar-benar itu sebenarnya tokoh utama. Tapi ketika syuting ya namanya bayi, Mas ya, gak bisa bayinya. Benar-benar gak bisa diem, nangis terus. Akhirnya otomatis mau nggak mau harus ngerombak naskah kan. Nah di situ tuh antara penulis naskah dengan si sutradaranya sedikit bentrok gitu, karena yang penulis naskah masih mengutamakan ide cerita awalnya atau, ya, gitu, kehadiran bayi itu. Sutradara juga tidak bisa memaksakan hal itu. Gimana ya Mas kalau kayak gitu tuh? Nah biasanya kreatif di naskah ini pada dasarnya sudah bisa dianalisis bahwa itu akan punya potensi masalah apa di produksi nanti. Nah kalau seandainya potensi masalah ini sudah diantisipasi pada saat tahap praproduksi, harusnya itu tidak akan terjadi di lokasi syuting dan ada penyesuaian naskah. Harusnya. Nah ini berarti kalau menurut saya kasus itu tidak terencana dengan baik pada saat praproduksi. Karena sebenarnya kan kalau teman-teman tahu secara teori praproduksi itu 70% dari proses pembuatan film. Maka kalau saya 70% ini tidak dipenuhi pada saat praproduksi, maka tentunya akan banyak error pada saat syutingnya. Gitu. Jadi itu kalau saya terbaca, teranalisis dan terukur, oh ini akan masalah bayi akan nangis, gak bisa didirect. Itu kalau dibaca dan dibahas pada saat di praproduksi, harusnya siasat-siasat udah disiapkan. Ada plan A, B, C, mungkin bisa jadi 2 lah minimal atau paling nggak 3 kalau misalnya perlu gitu. Itu akan biasa terjadi kayak gitu. Kalau dari Mas Lulu sendiri biasanya kalau produksi film pendek gitu, umumnya seringnya praproduksinya itu berapa lama gitu? Tergantung. Kalau seandainya saya punya budget, praproduksinya bisa lebih lama. Atau bisa jadi lama karena memang pengen well prepare gitu kan. Atau bisa jadi saya pengen lebih cepat karena memang secara materi nggak perlu persiapan lebih panjang gitu. Nah itu juga bisa. Jadi tergantung saya ketemu sama cerita yang bagaimana gitu. Biasanya itu sih nggak kayak yang ada patokan gimana gitu. Nggak ada. Sesuai sama konsepnya aja gitu sih. Tapi ya tentunya semua proses kalau di praproduksi kayak model oke, kita bisa reki bisa, rehearsal bisa, bikin shortlist sedetail mungkin semuanya bisa. Harus diupayakan itu semua. Jadi maksudnya 70% dari mulai reading, rehearsal, bikin shortlist, meeting PPM 1, PPM 2, final PPM itu semuanya kita kerjakan. Kalau bisa sampai rehearsal di lokasi, semua pemain nyobain datang dan semua adegan itu sudah dicoba sampai shot-shotnya akan kayak gimana. Kalau bisa itu dilakukan itu lebih baik gitu. Jadi semuanya pada saat ketika praproduksi semua udah kebaca ini jadinya kayak gimana. Jadi jangan kemudian nanti pada saat syuting baru ketahuan, oh jadinya gitu ya. Nah itu Nah itu yang kadang banyak yang miss tuh gara-gara kayak gitu. Kita menyepelekan persiapan yang nanti tuh kayak udahlah nanti syuting aja. Padahal enggak. Kalau kita udah semuanya persiapannya udah sampai sedetail itu, syuting itu kayak ngerevisi. Jadi kita udah lebih mateng. Nah itu bedanya. Jadi kalau teman-teman bisa lakukanlah semuanya. Berarti intinya adalah mematangkan saat praproduksi gitu. Iya, kalau bisa bikin plan A, B, C, apapun itu kemungkinan terburuk pun tetap harus dipikirkan agar syuting berjalan dengan lancar. Tapi kalau harapan dari Mas Lolo sendiri nih, suasana syuting yang ideal gitu menurut Mas Lolo yang enak itu seperti apa gitu? Ya gini, kalau misalnya kita bikin karya kan pada dasarnya ya ini kalau saya konteksnya kita bikin karya atau bikin produk film gitu ya, pada dasarnya kita kan pengen berproses ya gitu. Kita tuh pengen menyampaikan sesuatu, kadang kita juga menyampaikan cerita soal manusia yang hidup. Jadi ya
mungkin memang hal yang paling penting buat kita ya bikin suasananya juga hidup seperti halnya kita hidup sehari-hari gitu. Jadi normal. Katakanlah kita syuting juga bisa sehat, suasana kerja kita juga nyaman, nggak ada apa ya pressing, nggak ada suasana yang negatif kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh pengen diupayain, selalu pengen diupayain gitu ya. Ya bersyukurnya kadang di beberapa kasus kemarin ya alhamdulillah lancar-lancar dan semuanya baik-baik gitu. Nah itu yang sebenarnya selalu pengen saya harapin, jam kerja sehat, lalu kemudian semua kru benar-benar dapat apa namanya dapat yang layak kayak gitu ya, secara penghasilan atau secara jam kerja mereka bisa benar-benar dapat yang terbaik lah. Nah harapannya selalu kayak gitu ya. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa nih Mas Omar. Oke, kalau pesan saya sih buat teman-teman mahasiswa, kalau jadi filmmaker itu sebenarnya modal terakhirnya cuma keyakinan. Ya, kalau seandainya udah nggak yakin duluan itu masalah. Artinya modal awal dan modal terakhir yang kita punya keyakinan kalau kita bisa jadi seperti yang kita mau, yang kita cita-citakan. Mau kita jadi sutradara, mau jadi DP, mau jadi produser, mau jadi apapun gitu. Yakin aja dulu gitu. Akan ada banyak jalan kalau seandainya kita yakin dan kita terus menjalani apa yang kita yakini itu. Maksudnya tetap upayakan apapun caranya. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman udah berjalan terus, nanti suatu saat akan ada momennya kok, ada momentumnya di mana kita akan dapat apa yang kita mau gitu. Yakin aja gitu. Yang penting yakin ya. Yang penting yakin aja dulu. Apa nggak ada budget atau apapun alasannya, Ya, yang penting yakin aja dulu gitu. Mau dulu ya. Mau dulu, iya mau dulu, niat dulu gitu. Ya, gitu sih. Nggak kerasa ini, Rosa, waktu kita. Iya udah kasihkan ngobrol gitu kayak enak banget, seru gitu. Tapi kayaknya belum cukup Mas Rulu, nanti kita bisa next diskusi di lain Next, forum. boleh? Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, sama-sama. Ya, Terima kasih. Terima kasih juga. Teman-teman Sobat Visi, jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa kuis-kuis yang tadi dijawab dan bisa dikirim sesuai dengan peraturannya. Terima kasih, aku Galuh. Aku Rosa. Kami pamit undur diri. Dadah. Bye-bye. See you di next episode. Thank you.